Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimai Saroh. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang kedudukan mata pelajaran Bahasa Arab MTS. Yang pertama, sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab dan mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut seperti pelajaran bahasa Arab di MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Yang kedua, sebagai mata pelajaran muatan lokal dan tidak dituntut untuk menguasai 4 kemahiran secara utuh karena dipelajari hanya sebatas untuk pengetahuan, bukan untuk kecakapan dalam berbahasa, seperti pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan umum, SD, SMP, atau SMA. Kemudian selanjutnya ada tujuan mata pelajaran bahasa Arab MTS. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan yang mencakup 4 kemahiran atau kecakapan berbahasa, yakni menyimak atau istima', berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam dan sebagai alat komunikasi internasional. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperkuat cakrawala budaya. Selanjutnya ada ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab MTS. Terdiri dari tema-tema yang berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan, dan lingkungan. Kemudian alokasi waktu dalam struktur kurikulum 2013. Yang pertama, menentukan alokasi prota atau program tahunan, yaitu total minggu efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu dikali 2 semester. Untuk total minggu efektif biasanya ada 18 minggu dan total alokasi per minggunya 3 jam per minggu dikali 2 semester sama dengan 54 jam untuk 1 semester dikali 2 semester menjadi 108 jam untuk 2 semester. Jadi total alokasi waktu prota atau program tahunan adalah 108 jam pelajaran atau jam tatap muka. Selanjutnya, menentukan alokasi waktu promes atau program semester. Untuk total minggu 1 efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu. Itu untuk caranya. Minggu efektifnya 18 minggu dikali alokasi per minggunya 3 jam sama dengan 54 jam untuk 1 semester. Lalu ada menentukan alokasi waktu silabus.
Caranya, total alokasi jam pelajaran dalam satu semester dikali 40 menit sama dengan 54 dikali 40 menit sama dengan 18 kali pertemuan. Terakhir, menentukan alokasi waktu RPP. Caranya, total alokasi jam per bab dalam satu semester dikali 40 menit sama dengan 18 dikali 40 menit sama dengan 6 kali pertemuan per 18 jam pelajaran atau per jam. Selanjutnya ada makna kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kemudian ada kedudukan KI dan KD dalam kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Arab. Kedudukan KI sebagai sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran di kelas yang sama sehingga tetap terjaga. Kedudukan KD yang pertama sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pelajaran. Yang kedua sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada pembahasan mengenai pengembangan indikator. Indikator merupakan tanda pencapaian suatu KD yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku siswa yang dapat dinilai melalui sikap, pengetahuan, atau keterampilannya. Untuk perinciannya, 3.9 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang rumah dengan memperhatikan susunan gramatikal al-khobar al-muqaddam dan al-mubtada al-muakhar. Tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam KD 3.9 adalah mampu menguasai teknik menulis atau kitabah dengan tema al-bait. Aspek materi yang harus dicapai oleh siswa adalah kitabah, karena siswa mampu mengekspresikan rasa, gagasan, dan pikirannya. Kemudian untuk pasangan KD-nya 4.9 mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang rumah dan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-khobar al-muqaddam dan al-mubtada al-muakhar baik secara lisan maupun tulisan. Tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh siswa adalah mampu menyimak atau memahami informasi mengenai rumah dengan aspek materi istimak. Aspek materi yang harus dicapai oleh siswa adalah istimak, karena siswa mampu menggunakan pendengarannya untuk menyimak pembicaraan bahasa Arab.